Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mekanika rekayasa tes tertentu, pada kali ini telah memasuki pertemuan kedua, di mana pada pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai gaya-gaya dan beban-beban yang terjadi pada sebuah struktur statis tertentu, di mana ada beberapa jenis struktur seperti balok sederhana, dan juga struktur portal dan rangka batang. Dan juga pada pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai berbagai jenis peletakan, yaitu ada peletakan sendi, peletakan roll, dan juga peletakan jepit. Nah, jadi untuk pertemuan kedua kali ini akan dibahas mengenai struktur statis tertentu untuk balok sederhana atau dengan istilah bahasa Inggrisnya simple beam. Jadi balok itu merupakan bagian dari struktur suatu bangunan yang kaku dan dirancang untuk menanggung dan mentransfer beban menuju elemen-elemen kolom penopang dan memiliki fungsi sebagai rangka penguat horizontal bangunan akan beban-beban. Nah, jadi dapat dilihat pada gambar yang sebelah kiri ini contohnya balok pada sebuah bangunan gedung. Nah, di mana baloknya ini saling terhubung dan ditopang oleh sebuah kolom. Di mana nanti kolom ini sebagai rangka penguat horizontal dari bangunan ini. Kemudian pada sebelah kanan ini contoh eh, balok dari sebuah jembatan, di mana pada balok pada jembatan ini menumpu pada sebuah abutmen atau pilar, di mana abutmen atau pilar ini yang berfungsi sebagai rangka penguat horizontalnya. Jadi di mana ada balok, maka di situ terdapat rangka penguat horizontalnya. Selanjutnya untuk jenis balok. Nah, jenis balok ini pada umumnya ada 4, ada balok sederhana, jadi bertumpu pada kolom di ujung-ujungnya dengan satu ujung bebas berotasi dan tidak memiliki momen tahan seperti struktur statis lainnya. Nilai dari semua reaksi, pergerakan, dan momen untuk balok sederhana adalah tidak tergantung bentuk penampang dan materialnya. Kemudian balok cantilever sebelah kanan atas ini, yaitu balok proyeksikan atau struktur kayu lainnya didukung hanya pada satu ujung tetap ini berupa peletakan jepit. Jadi cantilever menanggung beban di ujung yang tidak disangga atau ujungnya ini bebas. Kemudian yang di kanan bawah ini yaitu balok dengan ujung-ujung tetap atau digariskan kuat, di mana peletakannya ini jepit dengan jepit dibuat untuk menahan translasi dan rotasi. Ujung-ujung dari balok ini dikunci demikian kuat sehingga tidak bergerak ataupun berotasi karena momen. Kemudian yang kiri bawah ini yaitu balok menerus memanjang atau kontinu, jadi melewati lebih dari 2 kolom tumpuan. Jadi ini dianggap kolom tumpuannya. Kemudian untuk menghasilkan kekakuan lebih besar dan momen yang lebih kecil dari serangkaian balok tidak menerus dengan panjang dan beban yang sama. Jadi pada pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai sebuah struktur balok yang dibebankan beban terpusat dan dicari reaksi perletakannya. Nah, selain beban terpusat, terdapat juga beban merata dan tidak merata. Sebelah kiri ini beban merata dan sebelah kanan ini beban tidak merata. Ini juga pernah dibahas sekilas sebelumnya, namun belum diberikan untuk contoh perhitungannya. Jadi untuk beban merata, tidak merata, jadikan dulu beban terpusat dan perhitungan reaksi perletakannya. Nah, ini misalnya beban merata persegi panjang. Jadi ini karena beban Q-nya ini merata, maka nilai beban terpusatnya sama dengan Q kecil dikalikan L atau panjangnya ini. Dan letak titiknya berada tepat di tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan ini beban terpusat tidak merata atau dapat digambarkan dengan bentuk segitiga. Jadi untuk beban tidak merata ini untuk nilai Q-nya, yaitu nilai beban terpusatnya yaitu setengah Q dikalikan L atau sama dengan rumus luas segitiga. Jadi setengah dikalikan nilai Q-nya ini dikalikan panjang bebannya. Nah, jadi untuk letak peletakannya antara 1/3 L dan 2/3 L. Jadi 2/3 L letaknya yang di sisi paling tingginya, kemudian yang mendekati ujung ini 2/3 L. Di mana Q besar ini merupakan luas dari bentuk beban dan letaknya pada titik berat dari bentuk beban. Atau dengan kata lain, Q ini beban terpusat yang sudah dikonversi dari beban merata maupun beban tidak merata. Mari sama-sama kita perhatikan untuk contoh soalnya mencari reaksi peletakan dari beban tidak merata. Jadi ada balok A, B, C, dan D dan E, di mana ada peletakan sendi di titik B dan peletakan roll di titik D. Jadi di titik A ini ada beban vertikal tekan 4 ton, kemudian ada beban merata segitiga sebesar Q-nya 3 ton per meter dan beban merata persegi panjang. Ini beban tidak merata dan ini beban merata persegi panjang Q
Q-nya 1 per ton meter. Nah, untuk beban tidak merata dikonversi dulu menjadi beban terpusat, di mana dapat nilai Q-nya itu 9 ton. Jadi untuk nilai Q-nya setengah dikalikan Q kecil ini, jadi setengah kali 3 dikalikan 6 ini panjangnya ini. Kemudian untuk yang beban merata, ini bisa dibagi menjadi 2, jadi ada beban merata di CD dan beban merata di DE. Jadi untuk beban merata di CD ini 1, jadi tinggal Q dikalikan panjangnya 4, jadi dapatkan 4 ton. Kemudian di DE ini, untuk panjangnya 2 meter dikalikan dengan Q-nya 1, jadi dapatkan 2 ton. Nah, kemudian dicari letak-letak titik beratnya. Karena ini berada di tengah-tengah, karena ini yang titik CDE ini beban merata, jadi CD ini tengah-tengah dan DE ini berada di tengah-tengah untuk beban terpusatnya. Kemudian untuk beban tidak merata yang di titik BC, maka pusat titik bebannya ini tidak berada di tengah-tengah, namun ini berada di 2/3 jaraknya, 2/3 L, ini di 1/3 L, karena 1/3 L ini berarti 2 meter dari B, kemudian 2/3 meter dari C, atau 4 meter. Jadi dari titik B ke titik pusatnya ini 2 meter, dari C ke pusatnya ini 4 meter. Kemudian dicari untuk reaksi perletakannya. Ini sama caranya karena sudah didapat untuk beban-beban terpusatnya, di mana reaksi perletakan di B dapatkan sebesar 3 ton ke atas, dan reaksi perletakan di D dapatkan besar 8 ton ke atas. Kemudian dikontrol seperti pada pertemuan sebelumnya. Jadi kontrol ini berfungsi untuk mengetahui apakah beban perletakan yang telah dihitung ini benar atau tidak. Jika nilainya 0 maka benar, jika nilainya tidak 0 maka terdapat kesalahan pada perhitungan. Karena ini nilainya 0 maka dianggap oke. Jadi untuk pertemuan 2 ini cukup singkat, hanya sampai di sini karena akan dilakukan beberapa latihan soal untuk pendalaman materi. Jadi ada 2 soal, ini soal yang pertama, maka perlu diketahui juga ketentuannya, harap diperhatikan dengan baik. Dan yang ini merupakan soal kedua, jadi soalnya ini ditulis tangan, kemudian di foto atau dapat di-scan juga, kemudian di-upload di Spada dalam bentuk PDF. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jika terdapat yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.